Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pengharapan dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang pasti memiliki banyak keinginan dalam hidupnya. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah agar kita bisa menggapai keinginan-keinginan kita tersebut? Melalui sapaan Tuhan hari ini, kita diajak untuk hidup dalam pengharapan. Karena tanpa pengharapan kita tidak akan bisa tekun dan optimis memberikan hasil yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam Ibrani 6 ayat ke-19 dikatakan, saudara-saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Artinya oleh pengharapanlah kita mampu berdiri teguh dan tidak terkontaminasi dengan situasi yang terjadi. Pengharapan memberi sikap optimis yang tidak terbatas kepada orang-orang yang percaya pada Yesus. Atau bisa dikatakan tidak ada optimisme hidup dalam kehidupan ini, dalam menatap hari esok di luar pengharapan. Dengan pengharapan, kita menjadi sewarga dengan umat pilihan untuk mewarisi tanah perjanjian, yaitu Kanaan surga. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Roma 5 ayat yang ke-5 juga dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya Tuhan tak akan pernah lalai menepati janjinya. Dan Ia akan taat. Olehnya, saat kita menaruh pengharapan padanya, kita beroleh kekuatan dan semakin kokoh meski berada di tengah badai pencobaan. Itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan juga dalam Roma 8 ayat yang ke-24a. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya keselamatan itu hanya ada bagi orang-orang yang hidup dalam pengharapan terhadap Kristus Yesus. Selain itu, no way. Saudara yang terkasih, jika kita merupakan salah satu dari orang yang melihat masa depan sebagai sesuatu yang suram ataupun gelap, oleh sebab itu melalui sapaan kita saat ini, terangilah. Ini dikatakan, terangilah pandangan Anda dengan pengharapan. Ini adalah salah satu buah dari iman yang seharusnya ada pada diri setiap orang percaya. Jika kita merasa apa yang kita kerjakan hari ini sepertinya menyita hidup kita secara sia-sia, berdoalah tetap kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara dan memberitahukan rencananya kepada Anda sambil terus memupuk pengharapan dalam ketaatan kepada Yesus Kristus.
Saudara yang terkasih, berikanlah yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Walau apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisi, lakukan bagian kita dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Meski pekerjaan yang kita lakukan begitu menyita waktu, tenaga, dan pikiran, meski semua itu saat ini terlihat seolah-olah menutup segala kemungkinan bagi kita untuk berharap apapun, tetaplah pegang pengharapan dalam Kristus erat-erat. Karena firman Tuhan sudah dengan tegas saudara-saudara mengatakan dalam Amsal 23 ayat ke-18 bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang terkasih, artinya seberapa jauh kita bisa mengimani hal ini akan sangat tergantung dari seberapa besar pengharapan kita akan pemenuhan janji Tuhan. Olehnya tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa ada pengharapan di dalamnya. Dan itu tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan menghasilkan buah yang kaya akan kemuliaannya. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan kita saat ini, kita tetap hidup di dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Karena pengharapan kepada Kristus Yesus tidak akan pernah sia-sia, tetapi mendatangkan kemuliaan yang begitu luar biasa di dalam hidup orang-orang yang percaya. Walau COVID-19 masih menghantam kehidupan kita, jangan pernah bimbang dan ragu. Berharap selalu kepada Kristus Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu. Oleh dikarenakan kemurahan-Mu, hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Terima kasih ya Bapa. Firman mengingatkan kami, menekankan kepada kami, terlebih para pendengar dimanapun berada, agar hidup dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Tuhan, mari Engkau meterangkan kebenaran firman ini melekat di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya Tuhan mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Jadikan Tuhan para pendengar menjadi saksi-saksi Tuhan yang tetap berdiri teguh mempermuliakan nama Tuhan dan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk para pendengar, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Yang lemah mari Tuhan Engkau beri kekuatan. Yang belum mempunyai jodoh Engkau berikan jodoh. Yang belum mempunyai pekerjaan mari Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan mari berikan momongan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu hamba memohon dan berharap, karena Engkaulah pengharapanku ya Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Hamba berdoa juga tidak bosan-bosannya bagi setiap pribadi yang tergeletak saat ini di rumah sakit, di rumah isoma dikarenakan dampak COVID-19. Hamba berdoa dengan kerendahan hati, hamba memohon Tuhan Yesus, mari Engkau jamah tubuh mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan. Sebagaimana itu Tuhan, Mama Ella, Mama Roma, Engkau jamah tubuh mereka. Begitu juga semua Tuhan yang sakit, sehingga melaluinya mereka beroleh kesembuhan yang luar biasa, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hamba juga berdoa untuk Laiko Tuhan yang ada di Afrika, jamah tubuhnya sehingga ia beroleh kesembuhan. Hamba sangat percaya kesembuhan akan terjadi, karena hambamu berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup.
Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.